Al-Fatihah ila Rasulina wa Nabiyina wa Karimina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi kirami ajma'in summa ila abai wa iman muslimin wa sallam wa alihi kullin wa sahbihi kullin wa man tabi'ahum ila yaumil summa ila ruhi jaimin wa diyahi salihin wa min asma'i al-bashirin al-qurra wal muhaddisin wa zuzan ila ruhi Muhammad al-Ghazali wa salli wa barik wa barakatuh summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa hubil wajibati alaina wa alaikum khususan ila arwahi amwati ahli al-masjid Bukit Palem wa syairil muslimin wal muslimat wal mu'minat dan makanan bariha wa bariha anallah yarhamah wa yarhamul wa yarhamul ala muslimin musalla ala ma yardillah fi akhirin wa rabin wa afiyah wa ila hadrati sayyidi rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anjalal ma'a minal mu'assirat wa ansa'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat wa athaba 'alal a'mali sholihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dil mu'jizatil zahirat alladhi hasala min nurihi wujudul kainat amma ba'd. Terima kasih, jazakallah khair Pak Haji Abdul Aziz selaku Amir daripada masjid yang kita cintai ini, dan juga para amir yang lain beserta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jamaah pengajian rutinan mingguan kitab Muqasyabatul Qulub Imam Ghazali, semoga semuanya senantiasa dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, diberi anugerah berbagai macam kebaikan dan keberkahan dunia dan akhirat, diampuni dosa, dipenuhi segala hajat dan harapan tujuannya, dimudahkan segala urusannya, baik itu urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus ayahanda Habibana Abdullah Al-Idrus, guru kita yang kita cintai, selaku musyrif daripada majelis ini. Alhamdulillah beliau hadir bersama kita. Hafizallahu alaihi wa ra'ah. Semoga Allah senantiasa menjaga, memelihara beliau, keluarga beliau, dan juga orang-orang yang beliau sayangi, beliau cintai, termasuk kita sekalian. Semoga beliau senantiasa menjadi cahaya penerangan penuntun kita sekalian, sehingga kita sampai pada tujuan kita, yaitu meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita lanjutkan perkataan-perkataan Imam Ghazali pada bab keempat. Kemarin sudah pembukaan sedikit.
Sekarang i'lam ayyuhal insan annan nafsal amarata lissu hiya a'dalaka min iblis wa inna ma yatagawwa alaika syaitan bihawa nafsi wa sahwatiha fala tagurrannak nafsuh bil amani wal ghurur li'anna min tab'in nafsi al aman wal ghaflah wal raha wal fatrah wal kasab pada waha batilun wa kullu syai'in minha gurur wa in radita anha wa taba'ta amraha halakta wa in ghafalta an muhasabatiha gharabta wa in azalta an mukhallafatiha wa taba'ta hawaha qadatka ilan nar. Ketahuilah wahai manusia, ini seruan dari Imam Ghazali untuk kita manusia. Ayyuhal insan. Jadi beliau Imam Ghazali berseru kepada kita, kata beliau, ketahuilah wahai insan, wahai manusia. Apa yang harus diketahui? Wa kalimatu a'lam la yata'ata illa li siddati ma ba'daha. Dan kalimah i'lam ini tidak dicantumkan kecuali untuk menegaskan kalimah yang datang setelah i'lam, yaitu kalimah setelahnya. Ya ini anna nafsa al-amarah bisu, yang diperintahkan diketahui oleh Imam Ghazali, yaitu kita harus tahu bahwa sesungguhnya nafsu al-amarah bisu yang banyak menyuruh pada keburukan atau yang biasa kita kenal nafsu amarah. Hiya a'dalaka min iblis, dia lebih memusuhi engkau dari iblis. Dia lebih memusuhi engkau dari iblis. Diambil terus diambil. Jadi nafsu amarah itu lebih memusuhi kita dibanding iblis. Ini sangat memusuhi kita dibanding iblis. Wa inna ma yatagawa alaika syaitan, dan setan menjadi menjadi kuat. Jadi setan ini menjadi kuat dengan apa? Dengan nafsu. Dengan adanya nafsu, setan jadi kuat. Kekuatannya bertambah. Bihawa nafsu, dengan hawa nafsu, keinginan-keinginan nafsu, wasahwatiha, dan sahwatnya nafsu. Ada hawa, ada sahwat. Ada nafsu, hawa dan sahwat sifat dari nafsu. Kita suka nyebutnya ini barang hawa nafsu. Padahal nafsu dan hawa beda. Ada nafsu, ada hawa nafsu. Hawa sifat dari nafsu itu. Syahwat nafsu. Syahwat lain lagi. Ada syahwat nafsu, ada hawa nafsu, ada syahwat nafsu. Fala tagurannak nafsu bil amani, maka
janganlah dirimu terperdaya oleh harapan-harapan, keinginan-keinginan, wal gurur dan gurur. Jadi kata Imam Ghazali, wala tagurannaka nafsuk bil amani, maka janganlah nafsumu memperdaya kepadamu dengan harapan-harapan. Jadi kita jangan sampai terperdaya oleh harapan-harapannya nafsu. Wal gurur dan gurur. Gurur itu apa? Gurur biasa kita kenal perdaya, rekayasa, reka perdaya. Definisinya gurur huwa sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa wa yamilu ilaihi tab'u. Gurur itu sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa, diamnya nafsu terhadap apa yang diinginkan oleh keinginan daripada nafsu itu. Jadi nafsu ini diam kalau keinginannya terpenuhi. Wa yamilu ilaihi tab'u, dan tabiat cenderung ke sana. Itu disebut gurur. Nah, gurur ini kata Imam Ghazali jangan sampai memperdaya kepada Anda, kepada kamu. Li'anna min tab'in nafsi, karena sebagian dari tabiat nafsu, tabiatnya nafsu, bawaannya nafsu, naturalnya nafsu, memang penciptaannya demikian. Al-aman wal goplah, merasa aman dan goplah. Aman, seakan-akan kita ini tidak akan apa-apa, seakan-akan nanti di akhirat tidak akan ada pertanggungan jawaban amal, seakan-akan tidak ada mizan, tidak ada timbangan amal, seakan-akan tidak ada perhitungan amal, seakan-akan tidak ada balasan amal buruk dengan amal baik, dengan seolah-olah tidak akan ada apa-apa. Aman aja. Bagaimana orang yang aman? Nyantai, leha-leha. Seolah-olah langkah kaki kita, perbuatan tangan kita, tutur kata ucapan kita, pandangan kita, pendengaran kita, itu tidak akan ada pertanggungjawabannya. Nah, itu tabiatnya nafsu. Di antara tabiatnya nafsu, wal goplah dan lalai, waraha dan senang-senang. Pengennya senang-senang, santai-santai. Wal fatrah dan fatrah, malam ini ngaji 2 bulan enggak, malam ini baca Quran, besoknya seminggu enggak. Itu fatrah. Sehari berbuat baik, seminggu 3 minggu enggak. Fatrah. Nah, ini tabiatnya nafsu juga. Jadi amal itu diatur sama dia dengan nafsu, karena keinginan nafsu. Kata nafsu jangan, enggak. Amalnya juga dipilih sesuai dengan nafsunya. Amal yang menurut nafsunya cocok dijalanin. Kalau nggak cocok dengan nafsunya, enggak, ditinggal. Begitu gak kebaikan-kebaikan yang lain.
yang sosok yang sesuai dengan nafsunya disambut, dijalanin. Kalau enggak ditinggal. Nah, itu sifat nafsu. Wal kasal dan malas, ngedul, pemalas, bawaannya wegah, malas. Ngaji bawaannya kan malas, itu nafsu. Maunya mah di rumah atau apa saja yang cocok dengan panggilan nafsu. Maka beruntunglah pada malam hari ini kita hadir di sini. Ini suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin saudara kita yang lain tidak bisa atau belum bisa seperti ini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manakala Allah menghendaki suatu kebaikan pada hambanya, maka hamba itu akan dibimbing pada jalan kebaikan itu atau didekatkan dengan ahli dari kebaikan. Itu ketika Allah menghendaki kebaikan terhadap kita diarahkan, dituntun pada jalan kebaikan atau dihubungkan, dikenalkan dengan orang yang ahli kebaikan. Alhamdulillah, ini suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fada'waha, maka ajakan-ajakannya nafsu, panggilannya nafsu, undangannya nafsu, batilun, adalah ajakan yang batil, bukan ajakan yang hak. Ajakan yang tidak harus dipenuhi karena batil. Wa kullu syai'in minha gurur, dan segala sesuatu yang ada yang keluar dari nafsu adalah gurur, perdaya bagi kita. Wa in radita anha wa taba'ta amraha, jika Anda rela dengan ajakan nafsu dan Anda ikuti perintah-perintah nafsu, halakta, maka binasalah Anda, kata Imam Ghazali. Wa in ghafalta an muhasabatiha, dan jika Anda lupa muhasabahnya nafsu, garabta, maka Anda hanyut, tenggelam. Wa in azalta an muhalafatiha, dan jika kamu lemah, jika Anda lemah menyelisihi nafsu tersebut, menyelisihi dari ajakan-ajakan nafsu tersebut, wa taba'ta hawaha, malah Anda ikuti keinginan-keinginan nafsu, qadatka ilan nar, maka nafsu tersebut akan menuntun Anda pada neraka. Wa laisa lin nafsi marju' ilal khair, dan nafsu tidak ada yang bisa mengembalikan pada kebaikan. Wahia ra'sul balaya, nafsu ini adalah kepalanya, pimpinannya balai. Wa ma'danul fadihah, dan tempat bersumbernya kejelekan. Jadi nafsu itu adalah tempat bersumbernya, menjadi pangkal asal kejelekan. Di kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan itu keluar berangkat dari nafsu. Wahia khazanatu iblis,
Dan nafsu itu adalah gudangnya iblis. Wa ma'wa kulli syarr, dan tempat berdiamnya segala keburukan. La ya'rifuha illa khaliquha, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali penciptanya. Jadi tidak ada yang mengetahui secara hak, secara jelas kecuali penciptanya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu khabir bima ta'malun. Jadi tidak ada yang tahu secara jelas, sejelas-jelasnya, secara hakikatnya itu nafsu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ulama memberikan pembagian nafsu tersebut. Jadi nafsu ada nafsu amarah, yaitu nafsu yang barusan disebut sifat-sifatnya, nafsu amarah. Kedua, nafsu lawamah. Ketiga, nafsu mulhamah. Keempat, nafsu baliyah. Kelima, nafsu mutmainah. Terus keenam, nafsu kamilah. Ketujuh, nafsu mukamilah. Kedelapan, nafsu radiyah. Banyak ya. Jadi nafsu lawamah, nafsu yang sudah agak bisa terkendali terhadap keburukan. Ajakan malas ngaji sudah bisa terkontrol. Kata kita ngaji jalan, tapi kadang-kadang timbul malasnya. Memaksiat, ajakan yang memaksiat sudah bisa ditolak. Maksiatnya sudah bisa ditinggal, tapi kadang-kadang ada hasrat ingin kembali lagi, ingin melakukan lagi. Kalau nafsu mulhamah sudah total, bahkan dalam pikiran pun, dalam keinginan, dalam bayangan pun sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Tapi kadang-kadang masih ada lagi. Ketika melihat tempat, timbul lagi hasrat. Melihat objek, nafsunya dulu dia itu bagaimana, atau temannya, timbul lagi hasrat. Cuman bisa dikendalikan. Nah, kalau kamilah, mutmainah, udah tenang. Ngaji gini nggak ada keinginan pengen buru-buru beres, nyaman. Salat tidak ada pengen buru-buru pulang. Itu nafsu mutmainah. Berdoa sama, tidak ada rasa berat dalam pelaksanaan taat, dalam meninggalkan maksiat, tidak ada rasa berat. Itu mutmainah. Dan seterusnya, panjang kalau dijabarkan semuanya. Ini yang rata-rata umum buat kita. Setidaknya kita 3 sampai yang ketiga, amarah, lawamah, mulhamah. Keempat berarti baliyah. Itu sudah sangat luar biasa rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai mutmainah berarti 5 ya. Itu sangat luar biasa. Itu rahmat yang tidak terhingga, kebahagiaan tidak terhingga. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita
kemampuan bisa sampai pada level nafsu mutmainnah. Wa idza tafaqqara al-abdu fi ma'madha min umri fi talabi akhirati, dan bila mana seorang hamba tafakur pada masa lalunya fi talabi akhirati, dalam urusan meraih akhirat, historinya dulu dia itu meraih akhirat, apa yang dijalankan di masa lalu. Hada tafakur ghuslul qalbi, maka tafakur yang seperti ini itu membasuh hati. Kita merenung di tafakur, jadi masa lalunya, di usia umur yang sudah terlewati, berarti masa lalu, dalam meraih akhirat, urusan akhirat ditafakuri, direnungi, maka tafakur atau perenungan semacam itu ghuslul qalbi, itu membasuh hati. Jadi hati kita terbasuh. Maka tafakur ini luar biasa pahalanya. Tafakur itu termasuk taat batiniyah, taat bagian batin dalaman, termasuk raksunya, sebagaimana sholat nih adalah raksunya ibadah, kepalanya ibadah yang zahir. Tafakur juga demikian. Kama qala, sebagaimana bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkur sa'ah khairun min ibadati sana. Tafakkur 1 jam itu lebih baik dari ibadah setahun. Kapan sebaik-baiknya tafakur? Sebelum subuh menjelang, sambil nunggu imam datang. Ya, intidarul imam, atau di masjid sebelum nunggu imam datang, kita sudah duduk lebih dulu, nunduk kita tafakur merenung ibadah. Itu lebih baik dari ibadah setahun. Kada fi tafsir Abil Lais, demikian dijelaskan dalam tafsirnya Imam Abu Lais. Payang bagi lil akil ayatuba minad dunubil madiyah, maka seyogyanya bagi orang yang berakal, yang sehat akalnya, dia harus tobat dari dosanya yang sudah lewat. Udah ada. Ya udah, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji bersama ini betul-betul menjadi tuntunan bagi kita, sehingga terbimbing, terarah kepada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa
Sehat Ustaz.